Halo, Assalamualaikum. Ini mau ngejelasin tentang cara memakai G-Power untuk menentukan sampel size. Karena kalian kebanyakan pengertian ada pengertian hubungan A dengan B, X dengan Y, maka kita akan menjelaskan hal itu tersebut dulu. Pertama kita harus buka G-Power-nya dulu, akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih ke test family, kita pilih di test statistical testnya kita pilih correlation point by serial model. Type of power analysisnya a priori kita butuh sampel size-nya. Asumsinya kalau hubungannya searah kita pakai tails 1, tapi kalau hubungannya tidak diketahui arahnya pakai tails 2. Secara umum lebih baik pakai tails 2 karena kita tidak boleh memberikan kesimpulan di awal gampangnya gitu. Kemudian sebelum kita ke sini effect size row kita lihat ke alpha error probability ini type 1 error. Kita set ke 0,05, power kita set ke 0,95 atau paling sedikit 0,80. Kalau 79 udah nggak boleh. Itu lebih ke aturan dari lebih ke kesepakatan para ahli statistik, statistician. Tapi lebih tinggi lebih baik dan alpha error lebih rendah lebih baik. Biasanya ini direndahkan, alpha error direndahkan untuk menambah jumlah sampel, power dinaikkan untuk menambah jumlah sampel. Kemudian ada effect size row, ini yang kita ambil dari penelitian sebelumnya. Tapi biasanya di penelitian-penelitian itu yang disajikan adalah rho square atau R square. Itu adalah koefisien korelasi. Kita klik determine di sini, lalu kita masukkan rho square-nya berapa. Misalkan gue pengen bikin penelitian tentang uh, intake protein dengan muscle mass, muscle strength. Kita lihat di sini kita scroll R squared-nya. Nah, misalnya nih. Kita lihat di sini ada protein intake hubungannya dengan hand grip strength. Boleh dia bilang ini misalkan gue pengen meneliti kekuatan genggaman hubungannya dengan protein intake. Kalau di sini karena dia variannya ANOVA, ANCOVA kita ambil partial R squared-nya. Kita cari 0,249 di sini kita tulis, kita calculate and transfer to main window. Ini jadi berubah kalau kita calculate di sini dan kelihatan total sample size-nya 26. Itu untuk hubungan relasi. Again, mungkin kita pengen ya 26 kayak kedikitan ya. Udah gedein betanya 1 min betanya kita 95, kita calculate lagi. Oke, 40 mungkin cukup. Masih kurang mungkin bisa ditambahin. Siapa tahu kalian punya dana lebih 58 gitu. Kemudian nanti cara G-Power ngitung bakal gue jelasin belakangan. Kita ke uji beda dulu itu kalau kalian ingin penelitian intervensi, misalkan kalian ingin ngasih suplemen kelor terus bakal meningkat gak sih asinya. Kita ke t-test juga. Statistical testnya kita pilih means difference between two dependent means before after, misalkan gitu. Kita pilih ke from group parametersnya di sini. Ini juga bisa kalau datanya ada, tergantung datanya ada apa adanya yang mana. Misalkan ini dulu apa nih? Oh, kapsul bubuk daun kelor terhadap sensasi nyeri DOMS, delay onset muscle soreness. Misalkan katakanlah gue pengen bikin penelitian yang serupa. Kita scroll ke sini. Nah, di sini ada hasil uji normalitas, hasil uji homogenitas. Kita lihat ke hasil uji T-nya. Di sini kita masukin min group 1-nya, min group 1-nya berarti 3. Min group 2-nya 0,4. SD-nya 1.4. SD group 2-nya 1,264. Correlation between groups-nya leave it at 0.5 ya. Karena itu menandakan hubungannya mungkin berhubungan mungkin enggak. Sedang aja gitu korelasinya. Tapi kalau ada silahkan dicantumkan yang sesuai. Kita calculate and transfer to main window, dapat effect size-nya. Ini juga bisa di setel sama kayak tadi. Ya, kita kalau 0,8 dulu ya. Biar calculate, oh cuman butuh 4 sampel. Cuman butuh 4 contoh. Kalau 95 masih kayak gitu.
Dan ini nggak masalah, mungkin rasio tuh 6, atau mungkin ternyata korelasinya sangat kuat between groups. Bisa ke 0,99 mungkin, sama aja. Ya, karena minnya cukup kecil dan agak jauh berbeda. Jadi sebenarnya semakin semakin gampang terbukti suatu penelitian, maka jumlah sampelnya akan semakin sedikit ya. Untuk membuktikan hal yang sudah hampir pasti benar, ngapain butuh sampel banyak-banyak? Logikanya sebenarnya seperti itu. Itu, oke. Nah, sementara, oke, ini kita bisa pakai template kayak gini. Ini buat korelasi. Pakai template tulisnya template kayak gini harusnya nggak masalah. Hasil perhitungan G-power yang didasarkan pada prinsip yang diterapkan oleh Cohen, 88, kemudian diadaptasi oleh Fowler et al. 2007. Jadi, Bang Fowler ini yang bikin G-power, tapi Mas Fowler ini dia bikin aplikasi G-power berdasarkan buku yang dibuat oleh Cohen. Gitu. Again, sangat-sangat tidak disarankan untuk memakai, lebih baik, jadi pada dasarnya Lemmy Show itu tidak bisa digunakan untuk uji hubungan, karena Lemmy Show itu adalah uji proporsi, gitu. Itu harus jelas. Nah, itu harus jelas. Dan Lemmy Show digunakan untuk penelitian kesehatan, tetapi penelitian kesehatan yang meneliti prevalensi. Kalau kalian cuma meneliti prevalensi, monggo silakan boleh. Tapi kalau enggak, jangan. Lemmy Show-nya dibaca dulu, ada nggak ya hipotesis hubungan? Karena gue baca 2 kali 3 kali nggak ada. Gue baca buku Lemmy Show yang lain di tahun 2021, dia juga tidak mencantumkan rumus untuk uji korelasi. Bahkan dia bilang secara eksplisit, kalau gue boleh lihat di sini. Ya, kita lihat ini Stanley Lemmy Show yang bikin, dia selalu bikin kedua. Yang pertama Janet Alasov yang gue tunjukin di apa namanya, di grup juga. Leme Show ada penulis kedua, jadi hargai si Luangga yang penulis pertamanya juga kalau masih mau pakai Leme Show untuk keperluan kalian. Again, kalau kita cari di sini, correlation, yang keluar apa? Sample size methods tata-tata discussed above do not apply to correlation. Agreement, repeated measure. Lihat, Leme Show-nya sendiri aja bilang kalau jangan pakai rumus gua buat nguji hipotesis kalian. Gitu. Itu yang harus dipahami. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Delta itu parameter non-sentralitas, rho squared-nya dari data penelitian yang kalian temukan, N-nya jumlah total sampel. Jadi sebenarnya bisa dibalik. Tapi, pada dasarnya karena kita hanya mencari, kita dapat data rho squared, dia itu G-power pakai algoritma iteratif, sehingga N-nya dihitung dari awal dulu, ditetapkan, terus dihitung dapat dapat deltanya berapa, terus diulangi sampai dapat sampel yang menurut G-Power, menurut algoritma G-Power itu sesuai dengan uh, parameter sentralitas dan rho squared yang ditetapkan gitu. Jadi tulisnya seperti ini, menggunakan aplikasi G-Power dan keterangan pada lampiran. Nanti lampiran SX-nya cantumkan si apa namanya, si screenshot G-Power-nya. Kekuatan uji yang ditetapkan 1 min beta adalah 0,95, tingkat kesalahan alfa sebesar 0,05. Nilai acuan pemerataan digunakan nilai korelasi antara dua variabel utama, hubungan antara X dan X. Nah, ini boleh pakai tipe harusnya. Kemudian dijadikan rujukan untuk penentuan jumlah subjek minimal disajikan pada tabel 2. Nah, ini boleh ditambah kalau ada. Nah, gitu. Oke, paling gitu aja. Again, kalau kalian menemukan rumus yang lain, silahkan. Tapi jangan pakai Lemmy Show lagi, kecuali untuk prevalensi atau proporsi. Sama kalian awalnya adalah hubungan, please jangan pakai Lemmy Show. Kalau penelitiannya adalah efek dari intervensi, gue belum lihat di Lemmy Show ada apa enggak, tapi sejauh yang gue lihat baca 2 kali 3 kali secara scanning tidak. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Good luck. Assalamualaikum.